Yang dimaksud dengan harta haram adalah harta yang didapatkan atau dikumpulkan dengan cara yang terlarang secara syariat. Jadi setiap harta yang kita miliki, setiap harta yang kita dapati atau yang kita kumpulkan, yang kita tabung, tapi cara mendapatkannya dengan sumber yang dilarang secara syariat. Tentu di antara cara terlarang dalam syariat ini misalnya didapati harta tersebut dengan cara riba, baik dengan cara riba utang piutang maupun riba jual beli. Karena riba ini menjadi hal yang terlarang di dalam syariat, maka harta yang kita kumpulkan sumbernya dari cara riba ini menjadi statusnya menjadi harta haram. Atau harta yang kita dapati dengan cara dolim kepada orang lain, dengan cara menipu, dengan cara merampas, dengan cara mengambil hak orang lain, dengan mencuri, dengan jambret istilahnya, dan seterusnya. Maka ini juga termasuk harta haram karena didapatkan dengan cara yang terlarang. Termasuk misalnya didapati harta haram ini atau harta ini dengan cara judi. Jadi kita melakukan perbuatan judi, taruhan misalnya. Meskipun ini suka sama suka, saling ridho antara para peserta judi tersebut, maka bagi orang yang menang judi, meskipun ini didapati dengan cara saling ridho, karena judi ini termasuk perbuatan terlarang dalam syariat, hasil pendapatan dari judi ini menjadi pendapatan atau harta yang haram. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita penting memahami tentang harta haram ini? Sebab yang pertama, karena harta yang kita miliki ini menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata terus kita punya harta banyak atau mungkin kita punya harta sedikit, tapi sebaliknya setiap harta yang kita miliki pada dasarnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hidup ini hakikatnya tidak ada yang gratis, karena nanti semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang kita rasakan gratis, nggak bayar. Udara yang kita hirup, kesehatan yang kita miliki seolah-olah tidak ada bayarannya. Tapi nanti di akhirat kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis beliau dari Abu Barzah Al-Aslami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Dalam hadis yang lain, hatta yus'al an arba. Kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak, tidak akan bergeser masuk pada tahapan berikutnya pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Apa 4 perkara itu? An umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia gunakan umur yang dia miliki, umur yang dia dapati, untuk apa dia habiskan. Nanti kita akan ditanya tentang umur kita, berapapun usia kita di muka bumi ini. Usia kita misalnya 50 tahun nih, kepotong masa sebelum balik 15 tahun. Maka 35 tahun inilah yang nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga akan ditanya wa an ilmihi fima fa'ala, dan tentang ilmunya, tentang pemahaman ilmunya, untuk apa dia pergunakan ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia sudah pahami. Di manakah posisinya? Apakah dia mengamalkan ilmunya ataukah tidak? Maka ilmu ini juga nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga, kita juga akan ditanya tentang harta yang kita miliki. Dari mana kita dapati dan kemana kita nafkahkan harta
yang kita miliki ini. Maka harta ini juga nanti menjadi pertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, wa an jismihi fi ma ablah, dan tentang jasadnya, tentang badannya. Allah kasih kesehatan, Allah kasih kelonggaran waktu sehingga badan ini bisa beraktivitas. Badan yang kita miliki, badan yang sehat yang kita miliki ini nanti juga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita cermati 4 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita di akhirat. Yang pertama adalah tentang umur. Hanya ditanya satu perihal saja. Untuk apa kita gunakan umur kita? Yang kedua tentang ilmu. Apakah kita sudah mengamalkan ilmu kita? Cuma itu yang ditanya. Kemudian tentang jasad. Kita gunakan untuk apa kesehatan kita? Umumnya cuma satu pertanyaan. Tapi khusus untuk harta, Allah detail sekali bertanya tentang harta yang kita miliki nanti di akhirat. Yang pertama tadi ditanya tentang min aina iktasabahu, dari mana dia dapati harta ini? Apakah dengan cara yang halal, apakah dengan cara yang haram? Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun harta yang kita miliki, dari mana kita dapatkan, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. 100.000, 500.000, bahkan yang miliaran rupiah kita dapati, ratusan juta misalnya yang kita dapati,